warahmatullahi wabarakatuh, Masku. Kali ini saya akan membuat video update mengenai ZProp ya. Di sini saya mengupdate script ZProp-nya menjadi 2 kali touching. Jadi touching pertama, kemudian touching kedua. Dan prop ini menggunakan fix prop ya. Jadi dibuat di propnya itu ditaruh di tempat yang sudah fix, tidak berubah-ubah di situ terus. Jadi sewaktu-waktu kita mau prop, otomatis tool itu akan mengarah ke propping yang sudah kita sediakan. Oke, sebelum mengarah ke scriptnya, di sini saya akan menambahkan prop button propnya, karena di sini untuk prop yang bisa dipindah-pindah ya, propnya ini fleksibel, di mana tempat bisa pakai yang auto tool zero ini. Nanti saya buatkan button sendiri untuk membuat prop itu akan tereksekusi dan langsung propping di fix propnya. Oke, pertama-tama kita buka mark screen-nya. Oke, kalau bagi kalian yang belum ada aplikasi ini, kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya yang ada mengenai Mark III screenset ya. Di situ ada link downloadnya, kalian bisa download di situ. Oke, di sini saya akan taruh di sebelah sini. Ini mana ini? Oke, ini aktif profile. Oke, di sebelah sini aja. Ini saya kecilkan. Ini saya kecilkan. Oke. Kemudian kita pilih button, kemudian add, klik di sini. Kemudian langsung kita tulis fix prop, fix ZProp ya. Terserah namanya, bisa menurut kalian. Ya, ini harus huruf besar biar bagus. Oke, di sini. Lalu kemudian function code-nya ini kita rubah, double klik di sini ya. Kita cari yang execute button script. Kita cari yang execute basic script ya. Execute basic script. Kemudian double klik di situ. Nah, ini belum siap. Sekarang kita siapkan scriptnya. Ini kita save dulu, kemudian kita tutup atau kita minimize saja dulu. Ini kita buka yang screen barunya tadi. Oke, di sini sudah ada fix ZProp ya. Nah, di sini karena belum ada scriptnya, jadi script tercompile error. Oke, sekarang kita buka operator, kemudian
VB Script Editor, kita buka. Nah, lalu kita ke script yang sudah terdownload, yang sudah di-download. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita ke scriptnya lagi. Di sini Ctrl V, ya. Oke, di sini yang ini yang kita rubah itu di expose dan ypos. Ini koordinat dari fix probe-nya. Jadi kita bisa cari fix probe-nya itu dengan menggerakkan mesin di posisi fix probe-nya. Kemudian kita ke makrinya, cek di mesin koordinat. Nah, masukkan di sini mesin koordinat yang sudah yang menurut dari fix probe-nya itu di mana. Oke. Kemudian set probe start. Set probe start itu kalian bisa rubah, itu tergantung nanti tingginya set mesin kalian ya. Jadi hati-hati untuk merubah ini set probe start. Set probe startnya itu berarti dari dari probe dengan tool itu, waktu turun itu harus dikalkulasi itu travelnya berapa. Jadi jangan sampai melebihi dari travel itu set probe startnya. Jadi kalau travelnya 50, nanti 50 itu sudah ada toolnya ya. Toolnya itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sampai harus kalkulasi toolnya tersebut. Mungkin pakai tool yang terpanjang, jadi untuk safety-nya. Jadi semisal sudah ada tool yang paling panjang itu jaraknya tinggal sisa 100 mili misal 100 mili, otomatis set probe startnya itu mungkin dibuat jadi 70, jadi masih ada sisa 30 mili untuk probingnya. Lalu probe maksimalnya itu usahakan melebihi dari probe, tapi jangan terlalu banyak. Jika nanti ada error atau rupanya kabelnya putus, jadi probingnya itu digitest probe-nya itu tidak terkoneksi, otomatis set akan turun terus, dan set akan berhenti setelah mencapai dari set probe maksimal. Kalau belum mencapai probe maksimal, dia tetap turun. Ini meskipun turunnya lagi di sini 133 maksimalnya, turun 2 mili terus kena probing, otomatis dia langsung naik. Tapi kalau misal 100 mili turun belum kena probing, sampai 133 itu belum kena probing, otomatis juga nanti naik. Jadi ini set probe start dan ini set probe maksimal. Terus kemudian dari touching probe pertama itu retractnya 2 mili, probe fitnya 300 saya buat, itu tergantung mesin kalian. Probing pertama, fit rate pertama, dan fit rate probing kedua itu 50 saya buat. Oke, cuman situ yang perlu kalian perhatikan ini. Kemudian di bagian sini ini adalah plate, ketebalan plate kalian. Ini yang dirubah. Jadi semisal ketebalannya 2 mili, ini berarti
berubah jadi 2 mili, 3 mili, 3 mili. Jadi ini yang dirubah. Berarti 1, ketebalan probing plate-nya, kemudian di bagian ini, yang ini yang diperhatikan, yang bisa dirubah. Oke. Nah, kemudian setelah sudah terbuka di sini, kita ke file save as, otomatis akan masuk ke makronya. Kita buat save as nya itu makronya m sek ya. Ini namanya terserah. Saya buat m666, kemudian langsung save. Ini saya sudah ada, jadi saya replace saja. Replace, yes. Oke, kemudian kita tutup. Nah, lalu kemudian kita ke Mark3-nya lagi, ke Mark3 screen ya. Nah, di sini di fix probe ini kita klik, kemudian di execute code ini kita double klik, lalu kita browse ya. Ini delete, kita browse dulu ke makro folder Mark3, makro macmil, kemudian kita pilih yang M666. Nah, ini kemudian kita open. Oke, baru kita tutup. Yes. Oke, sekarang kita save, lalu kita tutup. Kemudian kita ke Mark3-nya, load screen lagi, kita pilih Mark screen-nya tersebut, kemudian baru kita bisa tes di mesin. Sekarang kita ke mesinnya. Oke Masku, sekarang kita tes makro fix probe-nya ya. Oke, di sini ini fix probe-nya saya taruh di sini, sebelah sini. Jadi pertama-tama kita buat koordinat dari probe-nya tersebut di mana. Oke, misal di sini. Oke ya, ini situ. Kemudian koordinat ini, koordinat mesin ya. Koordinat mesin ini kita masukkan ke scriptnya yang tadi sudah saya tandai tadi. Oke, ini yang dimasukkan. Jadi koordinat X sama koordinat Y. Oke ya. Nah, kalau sudah dimasukkan itu berarti kapan saja kita tekan tombolnya, tool akan probing di sebelah sana. Ini akan probing di sini. Ini misal benda kerja ada di sini. Saya buat blok koordinat ini, saya nolkan XY nya, XY, Z nggak saya nolkan karena nanti nolnya itu dari probe. Oke ya. Nah, setelah itu
dari sini saya bisa langsung tekan tombol probe-nya. Oke. Ini saya tekan tombol probe-nya dan mesin langsung akan bergerak menuju ke probing flagnya. Touching pertama, touching kedua, dan kemudian kembali ke home Z axis. Nah, di sini waktu pas pertama turun itu, waktu turun seperti ini rapid, kemudian pelan, itu jaraknya pun bisa kita atur, itu kita rubah di scriptnya. Maksimalnya start probingnya di mana, maksimal probingnya berapa, itu bisa kita rubah. Jadi kalau misal toolnya panjang ya harus hati-hati, harus di setting dulu, scriptnya harus dirubah. Kalau enggak ya dibikin safety seberapa turun ininya. Memang nanti akhirnya kalau pas kita pasang tool panjang cepat, tapi kalau kita pasang tool pendek otomatis nanti akan tinggi kan, lama turunnya. Itu saja sih perbedaannya. Oke Masku. Nah sekarang saya akan go to zero ke walk koordinat yang tadi saya buat di sini. Ya, tool sudah berada di atas permukaan benda kerja, di base, bukan benda kerja ya, di base. Karena ini probingnya ini 1 mili thickness dari plate-nya. Nah ini di sini sampai ke base itu 0. Nah jika benda kerjanya, misal ini yang akan dikerjakan ini benda kerjanya tebalnya 13 mili, kita tinggal rubah di Z axisnya sini, kita buat minus 13. Jadi pastikan posisinya di Z, di permukaan base ya, toolnya go to zero, kemudian Z nya kita rubah jadi minus 13 ampere. Nah, jadi otomatis nanti ketika kita go to zero lagi, dia sudah jaraknya jadi 13 benda kerjanya. Kenapa nggak saya masukkan ke scriptnya? Karena benda kerja kan macam-macam tebal tipisnya, makanya saya buat seperti itu. Saya masukkan manual saja di DRO ZDRO nya. Oke Masku, terima kasih sudah menonton video saya, semoga video saya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.